Ya pemirsa, masih bersama kami di Anjang Sana. Kita masih ngobrol seputar penerapan CHSE di bidang usaha dan juga industri pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, Bapak, tadi masih seputar penerapan CHSE juga. Tadi kan sempat disampaikan bahwa memang betul sekali sekarang sudah banyak upaya dilakukan pemerintah untuk bisa terus mengkampanyekan protokol kesehatan, CHSE dan juga tentunya berwisata dengan aman di Yogyakarta. Kedepannya, Bapak, kira-kira apakah ada upaya dari pemerintah untuk terus mengkampanyekan bagaimana sih masyarakat ini bisa terus berwisata dengan lebih aman dan juga tentunya tetap berbasis protokol kesehatan yang ada? Ya, tentu kembali tadi yang saya sampaikan bahwa pariwisata ini menjadi salah satu trigger di Yogyakarta ini, selain pendidikan, kemudian juga budaya. Nah, maka ketiganya ini harus segera kita pulihkan, kan begitu menurut saya. Tentu pariwisata mungkin bisa diawali dari pariwisata, ya kan. Bagaimana uji coba ini kita lakukan, ketika sukses tentu semua lini yang lain juga harus segera kita lakukan. Budaya mungkin sudah juga ini teman-teman pelaku budaya ini juga ngampet juga ya, Pak, ngampet ini ya? Sekali kan itu, karena sudah lama tidak tampil dan sebagainya, jangan-jangan nanti sampai lupa kan itu, sing biasanya ngendang atau kelonengan jadi lupa karena lama nggak tampil kan. Nah, ini tentu harus kita segera hidupkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sebenarnya tadi ketika saya menyampaikan tentang hikmah musibah corona ini kita kembali ke masa-masa dulu zaman simbah-simbah kita sebenarnya. Budaya ya. Orang Jawa ya, saya orang desa ya sebenarnya, orang desa di Kulon Progo itu, saya melihat mengamati dulu rumah-rumah yang masa dulu itu, masa simbah-simbah kita itu, di setiap pojok kanan rumahnya itu masih ada sumur, di situ ada padasan. Jadi ada tempat cuci gitu ya, tempat cuci ketika baru pulang dari bepergian atau biasanya dari takziah itu mesti cuci tangan dulu ya. Nah, sehingga inilah hal-hal yang sebenarnya kita menghidupkan kembali budaya-budaya resian zaman dulu. Ketika saya SD dulu kan ada bersih pangkal sehat ya kan, hemat pangkal kaya. Ini kita kembalikan gitu loh. Ya, betul. Ini hal yang perlu kita hidupkan kembali terhadap anak cucu kita atau terhadap kita yang mungkin sudah lupa. Baik, kembali lagi ada hikmahnya tadi ya, Pak ya. Kita ambil nilai positifnya mungkin dari kebiasaan mencuci tangan itu yang dulu sering dilakukan oleh leluhur kita, bisa kembali diterapkan untuk meningkatkan kesehatan khususnya dalam berwisata. Nah, kemudian Bapak, ini kan juga kalau kita bisa boleh jujur, masyarakat kan mungkin saat ini sudah mulai jenuh ya, Pak ya, mulai lelah dan juga bosan dengan kondisi yang pandeminya masih ada, tapi juga kita sudah mulai jenuh dengan aktivitas yang dibatasi, kemudian juga banyak sekali hal-hal yang mungkin juga akhirnya berpengaruh berdampak pada ekonomi maupun juga lini-lini lainnya. Kira-kira dari Pak Wawan bagaimana, Pak? Kita bisa bersahabat dengan kondisi pandemi, tapi juga tanpa mengesampingkan protokol kesehatan yang ada, Pak Wawan. Iya, betul. Jadi memang kita harus tetap produktif, ya, tapi tetap aman. Jadi kuncinya begitu. Biar orang tidak meninggal karena COVID, tidak meninggal juga karena kelaparan tadi ya. Artinya kita tetap harus produktif tapi aman. Nah, kalau di pariwisata program bisa, jadi ada namanya bersih, indah, sehat, aman. Itu mestinya bisa kita lanjutkan ya, walaupun nanti pandemi ini barangkali bisa dikatakan berakhir misalnya ya. Karena itu akan menjadi kebiasaan baru yang baik sebetulnya. Hidupnya bersih, ya, kemudian sehat, tapi tetap produktif. Dan saya juga berharap nanti kepercayaan masyarakat ke destinasi wisata Jogja khususnya itu akan tetap terjaga, ya. Walaupun kita juga sudah promosi lewat Visiting Jogja juga luar biasa, lewat IG-nya Visiting Jogja juga kita juga sudah promosi luar biasa. Nah, saya berharap nanti tetap kita punya strategi seperti program bisa, ya, tetap bersih, indah, sehat, aman ini jadi sesuatu yang berkelanjutan sehingga sekali lagi produktivitasnya tetap jalan, tapi tetap kondisinya aman, ya, tidak ada
penularan kasus dan sebagainya. Oke. Saya kira itu yang paling penting. Oke, artinya juga kembali lagi ya Pak ya, ini adalah adaptasi kebiasaan baru. Mungkin tidak kembali seperti dulu, tapi juga ada kebiasaan baru yang memang harus diterapkan di kondisi saat ini dan kedepannya nanti, begitu. Nah, ini juga pemerintah sudah mulai mengupayakan adanya vaksinasi ya Pak ya. Ini mungkin dari pemerintah juga sudah mulai semuanya diupayakan untuk mendapatkan vaksinasi, termasuk juga dari pelaku pariwisata. Ini mungkin dari Mas Kolik selaku pengelola pariwisata, ada nggak Mas harapan tersendiri dengan adanya program vaksinasi ini, mungkin kedepannya punya angan-angan lebih baik lagi terkait dengan kondisi wisata di Yogyakarta, Mas Kolik? Ya, kalau itu jelas punya harapan jelas, Mbak. Ya. Dan kita itu apa ya, galau bersedih itu juga hanya seminggu 2 minggu. Setelah itu kita tetap bangkit, kita tetap melakukan pengembangan, penataan. Ya. Jadi suatu saat ini sudah puluh kita sudah siap gitu, tempat kita sudah siap, fasilitas sudah siap, SDM kita sudah siap kan seperti itu. Jadi harapannya juga dengan program vaksin ini pariwisata di Jogja khususnya atau secara nasional bisa pulih lagi. Karena prediksi kan juga sudah katanya sudah masuk di destinasi tingkat nasional kan seperti itu. Dan selain itu karena kita sudah banyak menggantungkan mata pencaharian kita di pariwisata. Betul. Jadi di prediksi itu kan sudah kalau normal sebelum pandemi itu kan yang bekerja langsung di prediksi itu sudah lebih dari 450 orang. Ada Cukup banyak ya Pak ya. pengelola itu berjumlah 140, terus kegiatan ekonomi yang lain seperti warung, wahana foto, jeep wisata, guiding. Nah ini yang kalau pengelola masih tetap jalan, tapi yang lain ini kan banyak yang tidak berkegiatan. Iya, jadi semoga grafik segera naik dan segera normal seperti itu. Oke, baik. Berarti juga besar harapannya Mas ya dari pengelola wisata sedikit-sedikit mulai bangkit lagi, meskipun belum semuanya bisa kembali produktif, tapi harapannya dengan adanya vaksin semuanya bisa kembali lebih baik seperti kondisi mungkin sebelum adanya pandemi ya Mas ya. Tapi dari pemerintah bagaimana Pak kira-kira Pak dengan adanya vaksinasi ini, apakah menjadi suatu angin segar juga bagi pemerintah untuk bisa tetap menggeliatkan wisata khusus di Jakarta? Ya tentu ya, karena tentu dengan vaksin yang diberi fasilitasi oleh pemerintah, masyarakat semakin pede kan itu. Ya, semakin pede, semakin memiliki rasa keberanian untuk bisa keluar kan itu. Walaupun tetap jangan sampai justru dengan vaksin ini menyepelekan protokoler kesehatan, merasa sudah aman, aku harus divaksin. Ini jangan sampai karena itu semua masih betul-betul harus kita jaga. Jangan hanya mikir diri kita sendiri, tapi kan orang lain kan belum semuanya divaksin. Ini satu hal yang sangat penting. Harapan kami tentu masyarakat semakin tumbuh kesadaran tentang hal itu. Dengan vaksin semakin produktif, tadi disampaikan oleh Pak Wawan ya, semakin produktif tentu akan mempengaruhi dari sisi keberlangsungan perekonomian dan yang lain-lain. Dan tentu harapan kami ya tadi itu secara bertahap pemerintah pusat segera merumuskan juga nanti terkait dengan bagaimana pendidikan. Ya, betul. Karena sebenarnya juga akan sangat berpengaruh terhadap pariwisata. Ketika masyarakat pendidikan sudah jalan, saya yakin di para pelajar juga melakukan pariwisata dan edukasi itu tetap harus dilakukan. Oke, baiklah. Oke, artinya juga sekali lagi saling berpengaruh ya Pak ya. Yogyakarta kota pelajar, kota wisata juga. Jadi ketika mungkin kegiatan belajar mengajar bisa kembali dilakukan secara offline, ini juga harapannya bisa meningkatkan wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Pak Wawan, ini mungkin dari pemerintah sendiri juga apakah ada Pak rumusan baru? Mungkin apakah ada rumusan baru ketika vaksinasi sudah berjalan dengan baik di semua masyarakat? Apakah mungkin akan ada kebijakan baru yang diterapkan Pak? Iya, terima kasih Mbak Arin. Jadi vaksin ini kan sedang berproses tentu. Dan kami juga di sektor pariwisata tentu akan juga melakukan evaluasi. Ya. Sejauh mana dampak dari kemudian dilakukan vaksin pada pelaku pariwisata, kemudian juga terhadap wisatawan sendiri. Ya, artinya kebijakan itu nanti tergantung bagaimana hasil evaluasinya. Ya. Akan ada kebijakan baru atau tidak, yang jelas kita
sangat berharap ya tidak sampai 2023 ya. 2022 itu sudah normal karena banyak ahli memperkirakan kita 2023 baru kembali normal ya. Pak ya. Kita berharap ya Indonesia khususnya DIY ini jadi semacam percontohan ternyata kita mampu mengendalikan, menangani dan memulihkan perekonomian, dan saya juga berharap ini akan berdampak pada kepercayaan tadi yang Pak Ajudin sampaikan. Jadi selain kepercayaan, kita tetap harus waspada ya, karena kebiasaan yang lama, yang baik tetap kita harus lanjutkan. Jadi mungkin kebijakannya nanti kita akan evaluasi lagi, kira-kira apa yang bagus untuk dilaksanakan, pasti kita akan tetap teruskan, karena jangan sampai kita lengah, kemudian ada misalnya virus baru, varian baru yang kemudian bisa menjadi problem baru ya Pak ya? Problem baru lagi, nah itu yang kita hindari, kira-kira begitu. Oke, baik. Tetap harus kita lihat dulu perkembangannya seperti apa, evaluasi, dan kita akan mungkin nantinya ke depannya merumuskan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita ke obrolan kita kali ini, saya pengen tahu juga dulu, saya pengen tanya dari Mas Kolik mungkin harapan ke depannya seperti apa Mas untuk kondisi wisata di Yogyakarta? Jadi harapannya ya mudah-mudahan destinasi ini ada keberlanjutan yang itu bisa membuka peluang kerja yang banyak. Akan tetapi ya itu tadi, karena ini pandemi semoga segera berakhir. Amin. Karena pariwisata bagi kami yang dulu awalnya begitu hal yang baru, akan tetapi ini sudah sangat familiar di kami. Banyak potensi-potensi yang kami bisa kembangkan, kami tangkap sehingga membuka peluang kerja baru. Oke, artinya sekali lagi ada hikmah di balik musibah ya Mas Kolik ya, ada peluang baru yang bisa ditangkap dari apa yang sudah kita lewati sekarang ini. Dari Pak Wawan silakan. Saya juga berharap tidak sampai 2023 itu tadi. Amin Pak. Jumlah wisatawan meningkat, length of stay-nya meningkat lagi, jumlah belanja wisatawannya meningkat lagi, dan pada akhirnya perekonomian DIY akan membaik lagi. Jadi harapannya itu. Jadi kita tetap produktif, tapi aman. Oke, baik. Tetap produktif, tetap aman, wisata meningkat, ekonomi juga kembali pulih ya Pak ya. Dari Pak Ajudin silakan Pak. Ya, tentu kalau kami berharap tetap nanti dari pihak pemerintah dalam hal ini Pemda DIY tidak bosan-bosan bagaimana terus mengkampanyekan ini kepada masyarakat ya, supaya protokol kesehatan tetap dijalankan, sekaligus juga dalam konteks dunia pariwisata teman-teman pelaku wisata ya tidak lengah ya terhadap persoalan ini ya, tetap bagaimana mendapatkan sertifikasi CHSE itu penting untuk menambah keyakinan dan tingkat rasa aman dari para pengunjung gitu. Nah, terhadap masyarakat tentu marilah kita kita bawa bersama-sama ya program pemerintah dalam rangka penanggulangan Covid ini dengan penuh kesadaran kita. Jangan hanya kita membawa egoisme kita sendiri, merasa kita sudah aman, merasa sudah divaksin, merasa tidak akan dapat penyakit dan sebagainya. Ini kadang ada orang-orang yang semacam ini. Ini jangan sampai, karena di sekitar kita ada mereka-mereka ini yang punya penyakit bawaan komorbid ini, sehingga mereka inilah yang paling rentan terhadap penularan COVID-19 ini. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Pak Ajudin matur nuwun, terima kasih Pak Wawan dan juga Mas Kolik untuk obrolan kita kali ini. Dan juga pemirsa, sekali lagi pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa menanggulangi kondisi pandemi COVID-19, salah satunya dengan penyerapan CHSE. Dan tentunya menjadi tugas kita bersama untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, dan juga tentunya butuh sinergi dari segala pihak untuk bisa mensukseskan dan kembali meningkatkan geliat pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih, sampai jumpa di edisi berikutnya.